Kesannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Puji Tuhan, luar biasa. Senang bertemu dalam persekutuan Sapaan Teduh. Firman Tuhan pagi ini menantang kita untuk berani tampil beda. Seperti sosok seorang perwira Roma yang jadi idola karena sangat peduli, rendah hati, dan iman yang istimewa. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata kami juga peduli, rendah hati, dan beriman. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Matius 8 ayat yang ke-8. Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Tema yang saya pakai, perwira perehi. Perwira perehi. Perehi bahasa Karo peras. Sepintas terkesan bahwa perwira suka memeras. Tapi kali ini saudara-saudaraku justru beda sekali. Perwira ini perwira peduli, rendah hati, dan iman yang istimewa. Perwira perehi. Saudara-saudaraku, paling tidak ada 3 pemeran. Pertama, perwira. Yang kedua, tuan. Dan yang ketiga, hamba. Kalau kita perhatikan, yang pertama, perwira. Dalam ketentaraan Roma, orang yang disebut perwira di sini adalah komandan membawahi 100 prajurit. Jabatan yang diberikan kepada tentara yang paling baik dan profesional. Orang yang menyandang jabatan perwira biasanya sangat berpengalaman dan sangat dihormati dalam tentara Romawi.
alat yang mempersatukan seluruh angkatan bersenjata Romawi, baik dalam keadaan damai, apalagi dalam keadaan perang. Orangnya tegas, teguh, dan dapat dipercaya. Jadi saudara-saudaraku, benar-benar orang yang terpilih. Walaupun perwira ini hanya muncul sebentar saja di dalam seluruh cerita perjanjian baru, namun saudara-saudaraku, ia merupakan salah satu tokoh yang paling menarik di dalam seluruh perjanjian baru. Tentu kita ingat Cornelius misalnya, yaitu orang Kristen pertama asal non-Yahudi. Dia adalah seorang perwira Romawi. Yang kedua, Tuhan. Tentu Tuhan yang dimaksudkan di sini ialah Yesus, orang Yahudi yang bersedia memasuki rumah orang kafir. Sebenarnya perbuatan najis bagi orang Yahudi yang saleh. Ada kabar baik yang mau justru disampaikan, yaitu keselamatan orang kafir, penerimaan mereka sebagai anggota gereja. Hal ini sangat jarang disinggung dalam kehidupan Yesus di depan umum. Yang ketiga, saudara-saudaraku, hamba, pembantu perwira Roma, atau orang yang melayani perwira Roma. Ya, semacam budak lah. Kondisinya sangat menderita, terbaring di tempat tidur di rumah karena sakit lumpuh. Artinya tidak bisa lagi bergerak. Di dalam kekaisaran Romawi, budak tidak punya tempat dan harga diri, tak punya hak hukum. Pada umumnya saudara-saudaraku, para ahli sependapat bahwa tekanan utama dalam perikop Matius 8 ayat 5-13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, bukanlah kekuasaan Yesus untuk menyembuhkan, melainkan bagaimana seorang asing, seorang perwira Roma menjadi percaya kepada Yesus dan dipuji Yesus karena imannya itu. Iman yang istimewa, melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Bahkan Tuhan berkata, belum pernah menjumpai iman semacam ini pada diri orang Israel. Karenanya, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Akhirnya sembuh. Saudara-saudaraku, lewat sapaan teduh pagi ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kepedulian sang perwira terhadap bawahannya luar biasa. Kebanyakan pemimpin tak mau tahu apa yang dialami bawahannya, apalagi sampai menguras perhatian, tenaga, harga dirinya. Tetapi perwira ini sangat repot mengupayakan bagaimana cara penyembuhan hambanya. Perwira ini sangat peduli kepada bawahannya. Perwira ini rela memohon bantuan kepada Yesus, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau untuk keluarganya sendiri, atau untuk kolega sesama penjabat, atau untuk atasannya.
Tetapi kepedulian sang perwira ini justru untuk bawahannya, hambanya, budaknya. Kedua, kerendahan hati sang perwira ini juga luar biasa. Hal ini terungkap dalam memanggil Yesus sebagai Tuan. Di samping itu, perwira ini berkata, tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Perwira ini sangat menghormati Yesus dengan menanggalkan pangkat dan jabatan sebagai perwira. Dia merendahkan diri, memohon kepada Yesus, melarang Yesus datang ke rumahnya. Karena apa? Karena dia merasa tidak layak. Jadi Yesus ia posisikan sosok yang jauh lebih terhormat, lebih berkuasa, dan lebih besar dari dirinya sendiri sebagai seorang perwira. Yang ketiga, iman perwira ini yang istimewa. Perwira ini yakin sekali bahwa segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan perkataan Yesus, termasuk untuk kesembuhan bagi bawahannya. Hal ini jelas sekali dengan permohonannya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Keyakinan penuh atas kuasa dan kedaulatan Tuhan terhadap segala hal, khususnya buat kesembuhan hambanya yang sedang menderita sekali. Idahina Tuhan alu ukur meteru, erdiate nandangi suruh-suruhenna si enggo rendo, kini terkena paguh, pusuh pratenna melemuk. Eme perwira desken page sirisi teridah tungkuk. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang menuturkan sosok sang perwira yang luar biasa, peduli, rendah hati, dan punya iman yang istimewa. Saat ini kami doakan GBKP Runggun Pondok Gede, hamba-hamba Tuhan, baik keluarga pendeta sahabat Peranginangin, penatua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorian, kepanitiaan, bahkan seluruh jemaat GBKP Runggun Pondok Gede. Biarlah peduli, rendah hati, dan punya iman seperti perwira di dalam melaksanakan tugas gereja. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah semuanya berkomitmen untuk peduli, rendah hati, dan beriman. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah bangsa kami yang dalam suasana menyongsong pemilu tahun 2024 dapat berlangsung dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.